kelompok 3 memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di bawah bimbingan dosen Bapak Dr. Yohan Naftali STMM. Baiklah, kata orang tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami dari kelompok 3 memperkenalkan diri. Kelompok 3 terdiri dari 11 orang. Saya, Bella Chania, Megaria Luciana, Reta Aprilia Sagita, Hendro, Aan Wijaya, Muhammad Royansa, Ahmad Rizani, Firdaus, Dedek Satya, Dini Anggraini, Arif Gunawan. Kelompok 3 mendapatkan paparan mengenai Singapore as a Smart Nation. Singapura adalah sebuah pulau kecil di ujung selatan Semenanjung Melayu dengan populasi sekitar 5,8 juta jiwa. Selama setengah kedua abad terakhir, titik kecil ini di peta telah terkenal dengan perkembangan ekonominya yang mengagumkan. Kini menjadi salah satu negara dengan GPD per kapita tertinggi di dunia. Langkah selanjutnya dalam evaluasi Singapura adalah rencana untuk menggunakan teknologi informasi untuk menjadikan dirinya sebagai Smart Nation atau negara pintar. Sebuah Smart Nation atau kota pintar menggunakan sensor pengumpulan data elektronik, pusat data skala besar, dan perangkat lunak analitik untuk mengatasi berbagai tantangan perkotaan. Inisiatif Smart Nation Singapura bertujuan untuk menjadikan Singapura sebagai kota modern yang berkelanjutan, mengatasi tekanan peningkatan kepadatan perkotaan dan populasi yang menua. Baru-baru ini, Singapura juga meluncurkan strategi kecerdasan buatan nasional yang diidentifikasi oleh pemerintah sebagai langkah kunci dalam pengembangan program Smart Nation-nya. Sebagai salah satu negara terkecil di dunia, Singapura tidak memiliki banyak ruang untuk mengembangkan infrastruktur transportasinya. Pemerintah Singapura mengumumkan indeks terkait lalu lintas, peringatan lalu lintas, dan gambaran lalu lintas dalam tampilan nasional dan regional dengan menggabungkan data yang diberikan oleh Departemen Cuaca dan Transportasi yang dikumpulkan oleh kamera pengawas di titik-titik macet lalu lintas, sensor pada kendaraan, kartu tiket penumpang, dan sistem elektronik road bridging, yaitu skema pengumpulan tol elektronik Singapura untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Sebelum para pelancong berangkat, mereka sekarang dapat mengonsultasikan situs web Real Time Singapore Traffic Watch atau aplikasi seluler pihak ketiga untuk kondisi lalu lintas dan detail perjalanan seperti jadwal kedatangan bus. Singapura juga sedang menguji kendaraan tanpa pengemudi on demand. Perencanaan perumahan di Singapura harus mempertimbangkan iklimnya yang cerah, panas, dan lembab. Virtual Singapura menciptakan simulasi untuk merancang lingkungan hidup yang hijau dan nyaman yang seimbang dengan kebutuhan populasi yang besar dalam ruang terbatas. Ini menawarkan model kota 3D yang dinamis dan pusat data yang tersedia untuk masyarakat umum, lembaga pemerintah, bisnis, dan institut penelitian untuk melakukan perencanaan jangka panjang dan percobaan virtual. Smartphone dilengkapi dengan panel energi surya dan lampu pintar yang menyala atau redup tergantung pada apakah mereka mendeteksi orang yang lewat sehingga menghemat energi. Sistem pencahayaan pintar ini meraih tempat pertama dalam edisi Smart City Asia Pacific Award 2020 dalam kategori Smart Building Smart Text Park. Skema pembacaan meter otomatis akan memungkinkan penduduk mengakses dalam penggunaan air hanya untuk beberapa ketukan di ponsel pintar mereka. Sistem angkutan sampah pneumatik bertujuan untuk mengirimkan sampah rumah tangga ke wadah tertutup melalui terowongan vakum bawah tanah dan menggunakan sensor untuk menyesuaikan siklus layanan truk pengumpul sampah. Otoritas menggunakan drone untuk melakukan survei terhadap tempat berkembang biaknya nyamuk dan mencegah wabah demam berdarah. Pasien di Singapura
dapat memperoleh saran medis dari profesional kesehatan tanpa harus keluar rumah menggunakan sistem konsultasi video kesehatan cerdas yang dimungkinkan oleh cakupan luas koneksi internet rumah yang stabil dan berkecepatan tinggi serta tingkat penetrasi smartphone yang tinggi. Pasien di Singapura dapat melakukan latihan rehabilitasi kapan saja dan di mana saja menggunakan tool rehab kit. Kit ini dirancang agar mudah digunakan. Pasien hanya perlu mengakses aplikasi di tablet PC yang disediakan dalam kit, menempatkan sensor pada anggota tubuh dan leher dengan benar, dan melakukan latihan rehabilitasi dengan mengikuti video demo di tablet menggunakan pita latihan dengan tingkat resistansi yang sesuai. Jika diperlukan, mereka dapat berkonsultasi dengan terapis mereka secara real time selama jam kerja menggunakan video konferensi. Untuk menjaga kesehatan dan keaktifan warga lanjut usia, Singapura memperkenalkan RoboCoach, seorang pelatih kebugaran robot yang mereplikasi gerakan manusia menggunakan teknologi sensor gerak dan memberikan konstruksi dalam salah satu dari 4 bahasa atau dialek. Terdapat proyek infrastruktur lain yang sedang berlangsung, seperti Codex, yaitu platform internal antar lembaga pemerintah. Kemudian MDI, yaitu program identifikasi digital warga negara dan bisnis, yang memungkinkan informasi formulir yang sudah diisi sebelumnya untuk dibagikan dengan pihak publik dan swasta yang berwenang. Kemudian ada Moments of Life, yaitu portal satu atap bagi orang tua untuk mengisi dan mengajukan aplikasi untuk bayi baru lahir mereka. Dan terakhir, Smart Nation Sensor Platform, yaitu skema untuk mengumpulkan berbagai jenis data, seperti kualitas udara dalam skala luas wilayah. Sektor swasta, lembaga riset, dan individu berkontribusi dengan mengajukan ide dan meluncurkan proyek-proyek tersebut. Singapura dinobatkan sebagai kota cerdas tahun 2018 di Smart City Expo World Congress atas kinerjanya yang luar biasa dan telah menetapkan contoh bagi dunia dengan melibatkan masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pemerintah dalam melaksanakan rencana cerdasnya untuk menjadi negara pintar. Proyek-proyeknya telah menunjukkan kemauan kota ini untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya dan semua tanda menunjukkan bahwa strategi teknologi mereka akan terus memperkaya kehidupan mereka di masa depan. Namun, kota cerdas dan negara cerdas tidak luput dari masalah. Para kritikus menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, proyek kota cerdas dan negara cerdas gagal mencapai banyak tujuan mereka, seperti mengurangi kemacetan dan polusi kendaraan di perkotaan meskipun dengan janji besar dan anggaran yang sepadan. Mereka juga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengimplementasikan teknologi. Demikianlah paparan dari kami kelompok 3. Semoga yang telah kami paparkan mendapatkan informasi dan manfaat. Demikianlah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.